Bayangkan jika suatu hari sistem ban berhenti beroperasi. Rumah sakit tidak bisa mengakses data pasien. Bandara lumpuh karena sistemnya diretas. Ini bukan film. Ini adalah ancaman nyata di era digital. Serangan cyber sekarang terjadi setiap beberapa detik di seluruh dunia, dan kerugiannya bisa mencapai miliaran dolar setiap tahun. Di tengah perang cyber global ini, ada satu perusahaan yang menjadi benteng pertahanan bagi ribuan perusahaan besar dan pemerintah dunia. Namanya Palo Alto Networks. Pertanyaannya, apakah perusahaan cybersecurity ini juga bisa menjadi investasi yang menarik bagi investor jangka panjang? Palo Alto Networks adalah salah satu perusahaan cybersecurity terbesar di dunia yang berfokus pada perlindungan jaringan, cloud, aplikasi, dan data dari serangan cyber. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 oleh Nir Zuk, seorang insinyur keamanan cyber yang sebelumnya bekerja di perusahaan keamanan jaringan. Kantor pusatnya berada di Santa Clara, California, di jantung kawasan teknologi Silicon Valley. Saat ini perusahaan dipimpin oleh CEO Nikesh Arora, yang sebelumnya pernah menjadi eksekutif di Google dan SoftBank. Sejak didirikan, Palo Alto Networks berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri keamanan cyber global. Perusahaan ini melayani lebih dari 85.000 organisasi di lebih dari 150 negara, termasuk perusahaan besar, lembaga pemerintah, hingga institusi keuangan. Dengan meningkatnya digitalisasi dan adopsi cloud computing, kebutuhan akan keamanan cyber terus meningkat. Disinilah Palo Alto Networks memposisikan dirinya sebagai penyedia platform keamanan digital terpadu untuk membantu perusahaan melindungi sistem mereka dari ancaman cyber yang semakin kompleks. Palo Alto memiliki beberapa model bisnis yang menjadi sumber pendapatan keuangannya. Sumber pendapatan pertama dari Palo Alto Networks berasal dari penjualan produk keamanan jaringan, terutama perangkat Next Generation Firewall dan berbagai network security appliance. Firewall ini berfungsi sebagai lapisan pertahanan utama yang memonitor dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan perusahaan. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat mendeteksi dan memblokir berbagai ancaman cyber sebelum masuk ke dalam sistem mereka. Bisnis hardware ini sebenarnya merupakan fondasi awal Palo Alto Networks ketika perusahaan didirikan. Produk firewall mereka menjadi salah satu inovasi penting yang mengubah cara perusahaan melindungi jaringan dari serangan cyber. Namun seiring perkembangan industri cyber security, kontribusi bisnis produk ini kini hanya sekitar 20% dari total pendapatan perusahaan, karena Palo Alto semakin fokus pada layanan software dan subscription berbasis cloud yang memiliki margin lebih tinggi dan pendapatan yang berulang. Sumber pendapatan terbesar Palo Alto Networks saat ini berasal dari bisnis subscription, yang menjadi mesin pertumbuhan utama perusahaan. Melalui model ini, pelanggan berlangganan berbagai platform keamanan digital yang terus diperbarui secara berkala untuk menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Salah satu produk utamanya adalah Prisma Cloud, yaitu platform keamanan cloud yang membantu perusahaan melindungi aplikasi, data, dan infrastruktur mereka yang berada di lingkungan cloud. Kemudian ada Cortex, sebuah platform security operation yang memanfaatkan otomatisasi dan analitik untuk mendeteksi serta merespons ancaman cyber secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, Palo Alto juga mengembangkan solusi keamanan modern seperti SASE serta berbagai sistem AI security untuk menghadapi ancaman digital yang semakin canggih di era komputasi awan dan kecerdasan buatan. Saat ini, bisnis subscription menyumbang lebih dari 50% total pendapatan perusahaan. Bagi investor, model bisnis ini sangat menarik karena menghasilkan pendapatan berulang atau recurring revenue, memiliki margin yang lebih tinggi dibandingkan bisnis hardware, serta menciptakan switching cost yang besar, sehingga pelanggan cenderung tetap menggunakan platform yang sama dalam jangka panjang. Sumber pendapatan berikutnya dari Palo Alto Networks berasal dari segmen support dan services. Segmen ini mencakup berbagai layanan yang membantu pelanggan memastikan sistem keamanan mereka tetap berjalan optimal.
Layanan tersebut meliputi maintenance, yaitu pemeliharaan sistem keamanan secara berkala, serta technical support yang membantu perusahaan ketika menghadapi masalah teknis atau ancaman keamanan yang membutuhkan penanganan cepat. Selain itu, Palo Alto Networks juga menyediakan consulting services, di mana para ahli keamanan cyber membantu perusahaan merancang strategi perlindungan sistem digital mereka. Perusahaan juga menawarkan layanan incident response, yaitu tim khusus yang dapat membantu organisasi merespons dan memulihkan sistem ketika terjadi serangan cyber. Meskipun bukan mesin pertumbuhan utama, segmen support services tetap memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu sekitar 26% dari total pendapatan perusahaan. Selain itu, layanan ini juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta mendukung penggunaan platform keamanan Palo Alto Networks secara berkelanjutan. Sekarang kita melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Palo Alto Networks. Gross margin tahun fiskal 2025 tercatat sebesar 73,41%, yang berarti dari setiap $1 pendapatan, sekitar 73 sen berhasil dipertahankan sebagai laba kotor setelah dikurangi biaya langsung. Angka ini menunjukkan efisiensi operasional yang sangat tinggi, meski sedikit menurun dibanding tahun fiskal 2024 yang mencapai 74,35%. Penurunan tipis ini menandakan adanya tekanan biaya, namun margin tetap berada di level premium untuk sektor teknologi. Return on Invested Capital atau ROIC tahun fiskal 2025 sebesar 12,79% menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Angka ini lebih rendah dibanding tahun fiskal 2024 yang luar biasa tinggi di 44,25%, sehingga tahun fiskal 2025 mencerminkan kondisi yang lebih realistis dan stabil. Free cash flow margin tahun fiskal 2025 sebesar 27,66%, relatif konsisten dengan tahun fiskal 2024 di 27,27%. Artinya lebih dari seperempat pendapatan langsung berubah menjadi arus kas bebas, memperlihatkan kekuatan Palo Alto dalam mendanai ekspansi tanpa bergantung pada utang. Yang paling mencolok adalah interest coverage tahun fiskal 2025 mencapai 414 kali, melonjak drastis dari tahun fiskal 2024 yang sebesar 82 kali. Ini berarti laba operasional Palo Alto mampu menutup beban bunga hingga ratusan kali lipat, menandakan struktur keuangan yang sangat kuat dan hampir tanpa risiko gagal bayar. Katalis positif yang dapat mendorong penguatan saham Palo Alto Networks ke depan cukup kuat dan berasal dari beberapa faktor fundamental serta tren industri. Pertama, tren konsolidasi vendor keamanan menjadi pendorong utama. Banyak perusahaan kini ingin menyederhanakan sistem keamanan mereka dengan mengurangi jumlah vendor, dan Palo Alto dengan portofolio lengkap, mulai dari firewall, cloud security, hingga solusi berbasis AI, berada di posisi strategis untuk menjadi pilihan utama. Kedua, meningkatnya ancaman berbasis AI mendorong permintaan solusi keamanan yang lebih canggih. Palo Alto dipandang sebagai pemimpin dengan produk yang lengket atau sticky. Artinya pelanggan jarang berpindah karena integrasi mendalam dalam sistem mereka. Saham Palo Alto Networks memang memiliki fundamental kuat, tetapi ada sejumlah risiko yang perlu diperhatikan investor. Risiko pertama berasal dari kompetisi industri yang semakin ketat. Pasar cybersecurity dipenuhi oleh pemain besar seperti CrowdStrike, Fortinet, Zscaler, bahkan raksasa teknologi seperti Microsoft. Persaingan ini bisa menekan harga produk dan margin keuntungan, karena perusahaan harus terus berinovasi agar tetap unggul di pasar. Risiko berikutnya datang dari strategi akuisisi yang agresif. Untuk memperluas teknologi dan memperkuat platform keamanannya, Palo Alto Networks sering melakukan akuisisi perusahaan lain. Strategi ini memang dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi juga membawa tantangan integrasi teknologi, biaya yang besar, dan potensi tekanan terhadap profitabilitas dalam jangka pendek. Selain itu, perusahaan juga terus meningkatkan investasi dalam pengembangan teknologi baru seperti keamanan berbasis kecerdasan buatan dan perlindungan cloud.
Investasi besar ini penting untuk mempertahankan posisi kompetitif perusahaan, tetapi dalam jangka pendek dapat menekan margin keuntungan. Terakhir, seperti banyak saham teknologi lainnya, Palo Alto Networks juga sangat sensitif terhadap perubahan sentimen pasar. Ketika sektor teknologi mengalami koreksi, misalnya karena kenaikan suku bunga atau rotasi investor ke sektor lain, saham perusahaan cybersecurity sering ikut mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Karena itu, meskipun Palo Alto Networks memiliki prospek jangka panjang yang kuat, investor tetap perlu mempertimbangkan berbagai faktor risiko tersebut sebelum mengambil keputusan investasi. Sekarang kita melihat valuasi saham Palo Alto, di mana fair value-nya berada di kisaran $178,37. Saham Palo Alto saat ini diperdagangkan sedikit berada di bawah fair value-nya, yakni di kisaran $168,12. Kalau melihat grafik saham ini secara monthly, ada kemungkinan saham ini akan menguat dalam jangka panjang. Kalau melihat grafik secara daily, volume tekanan beli juga menunjukkan peningkatan. Jika saham Palo Alto mampu melewati level fair value-nya di $178,37, maka harga akan bergerak menguji resisten di $223. Jika Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.